Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Satria dengan NIM 210604141. Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan materi chapter 14 yang berjudul Balance of Payments Developing Country on the Macroeconomic Stabilization Controversy. The balance of payment account, yang pertama adalah general consideration BOP, transaksi finansial penduduk dari suatu negara dengan penduduk dari negara-negara lain. BOP ada tiga. Yang pertama adalah current account, capital account, cash account. Yang pertama, current account, sebuah neraca yang berfokus pada transaksi ekspor dan impor, pendapatan investasi, pembayaran cicilan, dan pokok utang LN, serta saldo kiriman dan transfer uang dari dan ke LN, baik yang dilakukan pemerintah maupun swasta. Selanjutnya adalah capital account, mencatat nilai investasi pihak swasta asing secara langsung, terutama yang dilakukan perusahaan-perusahaan multinasional, pinjaman LN yang diberikan perbankan swasta internasional, serta pinjaman dan hibah dari pemerintah negara-negara lain, serta dari lembaga-lembaga internasional. Selanjutnya, yang terakhir adalah cash account, neraca tunai dan neraca cadangan internasional. Nah, berikut adalah tabel dari schematic balance of payment account. Nah, selanjutnya adalah dua metode, general consideration, dan yang kedua adalah hypothetical illustration, deficit and debit. Selanjutnya adalah tabel tentang positif and negatif effect on balance of payment account. Nah, selanjutnya adalah tabel hypothetical balance of payments table for a developing nation. Nah, selanjutnya adalah tabel the lead up to the debt crisis and the aftermath, current account balance and capital account net financial transfer of developing countries 1998 sampai 1990. Nah, selanjutnya adalah soft initial policy issue. Untuk pembiayaan defisit, pemerintahan NSB harus menguras cadangan internasional yang terdiri dari emas, beberapa mata uang asing yang terkuat, dan SDR atau mata uang artificial buatan IMF. Cadangan juga sebagai jaminan untuk menarik pinjaman dari sumber-sumber keuangan LN. Dalam menghadapi proyeksi defisit neraca pembayaran, NSB memiliki berbagai macam pilihan kebijakan. Yang pertama adalah berusaha memperbaiki neraca pembayaran melalui promosi ekspor atau pembatasan impor atau melakukan keduanya. Yang kedua ada NSB mendevaluasi mata uang DN. Yang ketiga adalah berusaha memacu investasi serta meningkatkan pinjaman dari bank-bank komersial internasional atau mencari lebih banyak bantuan dari pemerintahan asing. Yang keempat ada NSB berupaya memodifikasi dampak-dampak yang merusak defisit neraca pembayaran yang kronis yang kronis tersebut melalui peningkatan cadangan moneter resmi atau cadangan saham. Salah satunya caranya berusaha menambah penarikan emas, kertas atau SDR. Recent trends in LDC balance of payments pada masa pembangunan NSB dibayangi adanya defisit transaction berjalan yang cukup besar. Untuk menutupi defisit tersebut, pemerintah NSB melakukan dana bantuan LN resmi yang bersifat antar pemerintahan bilateral, investasi asing langsung oleh perusahaan multinasional, pinjaman swasta yang diberikan oleh kalangan perbankan komersial internasional, dan bantuan multilateral khusus dari Bank Dunia dan lembaga pembangunan internasional lainnya. Faktor penyebab kemerosotan posisi neraca pembayaran selama dekade 1980-an dan 1990-an, penurunan yang sangat tajam atas harga komoditi termasuk minyak. Resesi global pada periode 1981 sampai dengan 1982 dan 1991 sampai 1993. 2008 sampai sekarang yang menyebabkan penyusutan volume perdagangan dunia secara keseluruhan, meningkatkan
proteksionisme MM terhadap ekspor NSB, meningkatnya nilai tukar yang terlalu tinggi semakin memperparah posisi ekspor. Selanjutnya adalah Financial and Reduction Payments Deficit atau bisa disebut defisit pada neraca modal di NSB begitu drastis terjadi akibat yang pertama ada peningkatan kewajiban pembayaran kembali utang LN NSB itu sendiri. Yang kedua adalah kemerosotan tajam dalam jumlah pemberian pinjaman baru oleh Bank Internasional. Yang ketiga adalah capital flag besar-besaran. Dan berikut adalah tabel-tabel yang akan masuk dalam ujian. Nah, yang selanjutnya adalah the debt crisis of the 1980-an. Background and analysis utang LN merupakan suatu gejala umum yang wajar di mana tabungan DN rendah, defisit neraca pembayaran sangat tinggi, dan impor modal juga sangat dibutuhkan untuk menambah sumber daya domestik. Mulai akhir dekade 1970-an sampai awal dekade 1980-an. Bank-bank komersial internasional mulai memainkan peran yang lebih besar dalam pinjaman internasional. Dengan memutar surplus dana OPEC merupakan petrodolar. Ya, berikut adalah Third World Debt Crisis. Selanjutnya adalah Dimension of the Crisis. Bibit dari krisis hutang pada dekade 1980-an telah mulai ditanam pada periode tahun 1974 sampai 1979, di mana waktu itu terjadi ledakan pinjaman internasional yang hebat, yang dipercepat dengan kenaikan harga minyak oleh OPEC. Kenaikan pinjaman yang bersifat non-konvensional dari lembaga resmi turut menyebabkan kenaikan proporsi utang, menyebabkan melambungnya total beban pembayaran bunga di pundak negara debitor, dan lonjakan jumlah utang NSB pada periode 1974 sampai 1979 turut melatar belakangi munculnya berbagai masalah pada periode selanjutnya. Kejutan harga minyak kedua terjadi pada tahun 1979 meluruhkan berbagai kondisi ekonomi internasional yang kondusif. Nah, selanjutnya adalah fenomena pelarian modal. Ya, selanjutnya adalah instabilitas makroekonomi, yakni lonjakan inflasi domestik yang dibarengi pula dengan anggaran pemerintah yang memburuk dan defisit neraca pembayaran yang cap kalinya masih diperparah lagi oleh tekanan beban utang adalah pelaksanaan renegosiasi dengan bank-bank swasta internasional. Selanjutnya adalah IMF baru bersedia memberikan rekomendasi dan bantuan finansialnya apabila NSB tersebut sebelumnya bersedia menjalankan resep-resepnya untuk menyembuhkan perekonomian dan memperbaiki kondisi-kondisi neraca pembayaran ini dengan melaksanakan kebijakan stabilitas. Ada 4 program stabilisasi IMF. Yang pertama adalah penghapusan atau liberalisasi atas kontrol pihak pemerintah terhadap lalu lintas devisa dan impor. Yang kedua adalah devaluasi nilai tukar resmi mata uang domestik NSB yang seringkali terlalu tinggi. Yang ketiga adalah pemberlakuan program-program inti inflasi domestik serba ketat yang terdiri dari kontrol terhadap arus kredit perbankan dalam rangka meningkatkan suku bunga dan memperketat syarat-syarat volume cadangan. Yang B adalah kontrol terhadap defisit anggaran pemerintah melalui pembatasan belanja negara, khususnya di bidang pelayanan sosial bagi penduduk miskin. Subsidi bahan makan disertai dengan upaya-upaya peningkatan pajak dan harga produk yang dihasilkan perusahaan pemerintah. Yang C adalah kontrol terhadap kenaikan tingkat upah secara keseluruhan untuk memastikan bahwa tingkat upah tersebut tidak melebihi kenaikan tingkat inflasi. Yang D adalah menghilangkan berbagai bentuk kontrol harga serta mempromosikan beroperasinya mekanisme pasar yang lebih bebas. Yang keempat adalah peningkatan upaya untuk menarikan dana investasi asing dan pembukaan perekonomian terhadap hubungan-hubungan komersial. Selanjutnya, strategi untuk melepaskan diri dari utang. Cara pertama adalah Paris Club, menawarkan suatu paket yang bersifat konvensional yang dikenal dengan persyaratan Toronto. Pengaturan atas pinjaman resmi baru akan memungkinkan pemerintah negara-negara memberikan pinjaman atau kreditor untuk membeli satu dari 3 alternatif bantuan konsesional.
Penangguhan atau pembatalan sebagian pinjaman non konsesional maksimal hingga sepertiga dari utang konvensional. Yang B adalah penurunan suku bunga atas keseluruhan volume pinjaman atau perpanjangan periode pembayaran. Yang C, perpanjangan periode pembayaran sampai dengan 25 tahun. Cara kedua adalah rencana Brady atau Brady Plan. Rencana ini bermaksud menghapuskan sebagian utang, tetapi sisa pinjaman yang tidak dihapuskan akan dijamin pelunasannya oleh IMF atau Bank Dunia. Asalkan NSB yang bersangkutan bersedia melaksanakan program-program penyesuaian, mempromosikan pasar bebas, menarik investasi asing, dan mengambil modal dan milik asing. Cara ketiga adalah pertukaran utang dan modal atau debt for equity swap. Mekanisme ini meliputi penjualan surat-surat promes dari pemerintah NSB kepada investor swasta, atau sebagian besar adalah perusahaan-perusahaan asing. X adalah privatisasi perusahaan negara. Cara keempat adalah pertukaran utang untuk lingkungan, atau debt for nature swap. Pihak kreditor dihimbau untuk memberi keringanan utang dari bagian NSB, asalkan pemerintah negara tersebut ketiga mau melakukan langkah-langkah preservasi atau pelestarian lingkungan hidup secara lebih serius. Selanjutnya adalah akibat program stabilisasi IMF untuk mengatasi krisis neraca pembayaran dan beratnya pelunasan hutang. Justru NSB terpuruk dalam pertama adalah pertumbuhan ekonomi negatif, kemerosotan konsumsi per kapita, penurunan tingkat investasi. Konsep for review adalah amortization, balance of payment, basic transfer, Brady plan, capital account, capital flag, cash account, conditionality, current account, debt for equity swap, debt for nature swap, debtors cartel, debt repudiation, debt service deficit. Konsep for review atau count, euro, external debt, hard currency, international reserve account, international reserve, IMF, macroeconomic stability, restructuring, special drawing rights, stabilization policy, structural adjustment loans, surplus, dan World Bank. Baiklah, segitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan kata. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.